Halo semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman ya di Trader ID. Jadi seperti biasa hari ini saya akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan ya, seperti biasa disclaimer on teman-teman. Video ini bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual suatu saham tertentu ya. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya ya. Oke, kita mulai dari indeks. Indeks hari ini naik 0,41% ya ke level 6486. Nah, kenaikan hari ini disertai oleh net sell dari asing sekitaran 400 miliar teman-teman ya, 400 M. Dan itu sebenarnya terjadi di pasar nego teman-teman ya. Di pasar reguler masih terjadi net buy walaupun kecil ya. Jadi kalau menurut saya untuk nextnya analisa saya masih sama dengan hari-hari sebelumnya ya teman-teman ya. Indeks menurut saya masih akan konsolidasi dulu sebelum nantinya akan break dari 6.500. Nah, indeks akan naik kenceng lagi ya jika nantinya 6.500 ini mampu di break ke atas teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk indeks. Jadi kalau nantinya indeks break 6.500, jadi teman-teman bisa boleh apa namanya saham-saham penopang IHSG akan rally lagi ya, seperti ya BBRI, BBNI dan yang lainnya ya, BPCA. Nah, untuk hari ini saham pertama yang akan saya bahas adalah saham ERA. Untuk ERA ini menurut saya cukup menarik teman-teman ya, dimana sebelumnya pernah saya bahas juga kalau nggak salah di channelnya ini ya, saya sarankan buy on breakout, dan hari ini terlihat ERA ini mampu breakout dari pattern ascending triangle-nya ini teman-teman ya. Hari ini ERA breakout, volumenya pun naik signifikan ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya sih ERA ini untuk buy di harga sekarang cukup menarik ya teman-teman ya. Cukup menarik. Jadi misalnya kalau kita buat trading plan ya, teman-teman bisa buy di harga sekarang atau tunggu dia terkoreksi terlebih dahulu di 620 ya. Misalnya teman-teman buy di 620, kemudian stop loss-nya teman-teman bisa set di bawah sini, di bawah 560 atau teman-teman bisa set di sini di bawah 600, beberapa tick di bawah 600 ya, misalnya 2 tick lah di 590. Itu risknya hampir 5% ya, risknya hampir 5%. Kemudian rewardnya teman-teman bisa set di high-nya ini di sekitaran 725, yaitu di 16% ya. Jadi secara risk to reward ratio untuk ERA ini masih menarik ya. Kalau menurut saya masih menarik teman-teman, 1 dibanding 2,5 ya. Jadi menurut saya secara risk to reward ratio ini masih oke ya untuk ERA teman-teman. Kemudian saham berikutnya adalah saham BBKP. Nah, untuk saham BBKP ini kalau kita lihat secara tren ya, tren panjangnya ini masih downtrend, kemudian tren minornya ini juga masih downtrend. Jadi kalau menurut saya sih untuk buy di harga sekarang ini, kalau teman-teman metode buy-nya lamsam ini kurang menarik teman-teman ya. Posisi sekarang sebenarnya BBKP ini sedang berada di demand areanya teman-teman ya, dekat-dekat demand areanya, di mana di sini sebelumnya sudah beberapa kali di mantul ya di demand areanya ini. Jadi kalau menurut saya ya teman-teman yang sabar ya, yang invest, yang mau cicip di harga sekarang ini menurut saya cukup oke. Nah, buat teman-teman yang trading ya, kita bisa tarik sebuah trendline minor di sini teman-teman ya. Nah, kita bisa tarik sebuah trendline minor. Jadi nantinya kalau memang trendline-nya ini mampu di-break ke atas oleh BBKP, maka teman-teman bisa lakukan spec buy. Nah, jika belum mampu di-break ke atas, maka teman-teman ya tunggu dulu teman-teman ya. Ada kemungkinan di sini akan konsolidasi dulu, baru nantinya ini akan di-break ke atas. Dari segi volume pun ini masih belum menarik teman-teman ya. Volumenya masih kecil-kecil.
nanti kita tunggu ada volume besar masuk, maka kemungkinan untuk BBKP ini bisa kembali menunjukkan kenaikan setidaknya hingga ke sekitaran 530 teman-teman ya. Oke ya, itu saja untuk BBKP. Jadi menurut saya strategi yang terbaik untuk sekarang ya wait and see terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian berikutnya lah saham BGTG atau Bank Ganesha. Nah, kalau kita lihat dari segi tren minornya ini downtrend teman-teman ya. Di sini terus membentuk yang namanya lower low, di sini juga lower low teman-teman ya. Nah, buat teman-teman yang mau buy BGTG menurut saya kurang menarik ya teman-teman ya, kurang menarik. Dari segi chart ini kurang menarik teman-teman ya. Sedikit tips buat teman-teman yang mau buy saham downtrend seperti ini, sebaiknya jangan berharap mendapatkan harga bottom teman-teman ya. Jangan berharap mendapatkan harga bottom ya. Kalau dia masih turun ya biar aja turun. Nanti kalau memang misalnya dia membentuk pola-pola pembalikan arah seperti double bottom, ada shoulders, ada volume wedge, maka disitulah teman-teman bisa buy lagi ya. Kalau masih turun ya biarin aja tertekan terlebih dahulu teman-teman. Oke ya, itu saja untuk BGTG. Nanti strategi terbaik menurut saya masih wait and see. Nanti kita lihat di sini apakah akan ada pola-pola pembalikan arah. Kalau memang nantinya ada pola-pola pembalikan arah di sini, maka teman-teman bisa spek buy ya. Oke, itu saja untuk BGTG. Kemudian berikutnya adalah saham Wika, Wijaya Karya. Persero ini ya, sampai UMN, saham Wika hari ini cukup menarik teman-teman ya. Kembali break dari pola konsolidasinya ini, breaknya dengan volume. Jadi Wika menurut saya masih oke, masih membuka peluang untuk melanjutkan kenaikan hingga ke sekitaran 1600-an teman-teman ya, 1630-an. Jadi buat teman-teman yang udah bayar dari bawah ya, yang ikut trading plan kita 3 minggu yang lalu ya kalau nggak salah ya. Ini watchlist kita 3 minggu yang lalu kalau nggak salah, atau 2 minggu yang lalu ya. Jadi buat teman-teman yang udah bayar, selamat, ini masih layak di hold. Menurut saya besar kemungkinan target kenaikan ketika di target kenaikan kita di 1445 itu akan di breakout teman-teman. Jadi segi volume hari ini pun cukup menarik. Nah, buat teman-teman yang baru mau entry ya, yang baru mau buy, menurut saya sih di harga sekarang risknya cukup tinggi ya, teman-teman bisa pasang stop loss di bawah sini, di bawah 1290 itu risknya cukup tinggi. Jadi teman-teman bisa pakai manajemen dengan baik teman-teman ya. Lot sizingnya diatur ya. Tapi kalau dari segi teknikal ini masih oke ya, masih sangat menarik ya untuk saham Wika ini teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah INDF. Nah, saham INDF ini teman-teman, kalau kita lihat dari segi tren ini, trennya sideways teman-teman, trennya sideways. Nah, yang menarik adalah downtrend line-nya ini ya, downtrend line ini sudah di break ke atas ya, pas break volumenya naik ya. Kemudian posisi sekarang INDF ini sedang konsolidasi di area resisten. Di mana nantinya kalau INDF ini mampu break dari 6.800, menurut saya membuka peluang kenaikan yang cukup masif teman-teman, bisa saja hingga ke sekitaran 7.500-an atau 7.400-an. Jadi buat teman-teman yang masih tertarik untuk saham INDF ini, bisa manfaatkan buy and breakout jika nantinya INDF ini mampu break dari 6.800. Di mana 6.800 ini merupakan resisten yang cukup kuat ya. Kalau kita tarik ke belakang lagi, ini merupakan resisten yang cukup kuat. Jadi ya teman-teman bisa manfaatkan untuk buy on breakout jika nantinya INDF mampu break dari 6.800. Oke, itu saja untuk saham INDF. Kemudian yang terakhir ada saham BBRI. Nah, untuk BBRI ini sendiri teman-teman ya, menurut saya sih masih cukup menarik teman-teman, masih cukup menarik. Ini watchlist kita
2 minggu yang lalu ya, sama dengan Wika ini masih mencoba untuk target kita teman-teman ya. Nah, untuk teman-teman yang baru mau buy ya, bisa manfaatkan nanti buy on breakout jika BBRI ini mampu break dari 4.300 teman-teman ya. Jika nantinya BBRI mampu break dari 4.300, menurut saya membuka peluang kenaikan hingga ke 4.800 ya untuk BBRI ini sendiri teman-teman ya. Dimana kalau nantinya 4.300 itu mampu di break ke atas, maka ini ada pola cup and handle teman-teman ya. Oke, kita tarik sebuah resisten di sini di 4.300 ya, resisten dimana nantinya ini kalau mampu di breakout di sini ada pola cup and handle. Nah, kalau ini mampu di break, apalagi break dengan volume, maka tidak menutup kemungkinan BBRI akan ke ATH-nya teman-teman ya. Jadi menurut saya BBRI ini masih cukup menarik. Nah, buat teman-teman yang mau buy di harga sekarang ya, teman-teman bisa pasang stop loss-nya di bawah MA200-nya, atau teman-teman bisa pasang stop loss di bawah 4.000. Nah, untuk pasang stop loss di bawah 4.000 itu risknya cukup lumayan tinggi ya, sekitaran 6%. Jadi kalau buy-nya dicicil-cicil dulu, nanti tambah muatan jika 4.300 ini mampu di break oleh BBRI. Oke ya, kalau kita lihat dari story-nya BBRI ya, Ragi isunya sukses, di Pegadaian sama NPM sudah jadi satu ya dengan BBRI. Jadi kalau kita lihat dari story-nya yang Ragi isunya yang begitu besar sukses dilakukan, maka tidak susah ya menurut saya untuk BBRI tembus ATH-nya. Tapi yang perlu waktu teman-teman, yang mungkin dalam 1-2 bulan ya. Oke ya, itu saja ke analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Selamat malam.